Mas Rano dukung. Makanya kemarin kan juga saya nih alhamdulillah nih mungkin lewat sini juga kalau memang penduduk Jakarta yang memang benar-benar membutuhkan kursi roda, tapi yang memang yang kelas ekonominya di bawah ya, itu boleh DM saya, sertakan foto, surat kemiskinan dari kelurahan, nanti kita akan salurkan, ada donaturnya. Insya Allah, karena kan aku tahu Mas Pram itu pemikir, dia kan pasti sudah memikirkan kan harus bagaimana nih memecahkan solusinya yang terjadi di Jakarta. Ya memang sih nggak bisa dengan waktu sehari 2 hari dong, namanya dari dulu juga nggak kelar-kelar tuh banjir. Sekarang kan kita gimana nih caranya nih? Kita harus iniin banjir. Ya masyarakatnya juga buang sampah jangan sembarangan gitu. Insya Allah saya akan terus mengingatkan Mas Rano untuk memberikan fasilitas buat kita para disabilitas supaya kita bisa menikmati hidup kita lebih bahagia lagi walaupun kita punya kekurangan, tapi bukan berarti itu menjadikan penghalang buat kita meraih kebahagiaan untuk keluarga kita khususnya gitu. Selamat datang Mbak Suti di podcast Petisi Brawijaya. Mas siapa namanya nih? Aku Sigit, Mbak. Oh Sigit, iya. Aku dulu penggemar Mbak Suti juga. Alhamdulillah. Waktu masih main di Sidul. Iya. Kalau dengan Mas Rano sih dari aku SD udah ngeliat. Lihat ya, iya. Yang beliau masih anak-anak. Rano model apa banget ya. Jadi aku dibesarkan dengan film-film itu. Iya. Dengan novel-novelnya juga. Iya. Kalau Mbak Suti dengan Mas Rano berapa lama sih ini ya? Bedanya 6 tahun. Oh, 6 saya tahun, ya. Mas Rano lahiran 60, saya lahiran 66. Di antara saya sama Mas Rano ada kakak saya tahun 64, Mbak Santi. Kita gitu. berenam. Berenam ya? Berenam. Tinggal berapa sekarang? Tinggal 5, Mas Tino kan udah nggak ada ya. Kalau Mbak Suti nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5? Ada bungsunya lagi? Ada bungsu, adik saya bedanya jauh tuh, jadi nggak sengaja itu. 6 tahun beda. Laki atau perempuan? Laki-laki. Sekarang? Sekarang dia lebih banyak di Jogja. Oh, seniman? Tinggalnya, iya, karena dia anaknya kebetulan masuk pesantren di sana, terus dia tinggal di Jogja. Tadinya kan Mas Rano punya guest house kan di sana kan, cuman karena pandemi tutup, jadi dia udah keburu anak-anaknya sekolah di sana, jadi dia udah nyaman tinggal di Jogja. Iya. Enak di sana? Iya, murah, murah. Dan nggak jalanan nggak? Iya, macet juga sekarang, macet juga. Ya kalau ke tengah ya macet. Iya, kalau di pinggir-pinggir mah enggak, iya. Mbak Suti udah berapa lama nih off di film gitu? Sebetulnya off banget sih, enggak. 2 tahun lalu kita masih syuting. Oh masih? Kondisi saya seperti ini, saya masih syuting Sidul series 2. Series 2 ya? 2 tahun lalu. Ini rencana mudah-mudahan insya Allah kita akan syuting series 3. Series 3 untuk TV ya? Untuk TV, sinetron. Tapi series ya, series di 8 episode. Cuman ya mungkin agak mundur karena Mas Rano kan maju. Iya. Padahal dia tadinya udah pengen istirahat ya? Iya, tadinya kan memang kita udah siapin skenario, akan syuting Desember rencananya. Tapi karena Mas Rano maju sebagai wakil gubernur, ya mau nggak mau kita tangguhkan dulu. Padahal dulu kan beliau di Banten udah... Iya, kebetulan saya juga dampingin beliau 8 tahun saya, dari wakil bupati sampai dari gubernur. Iya, wakil bupati Tangsel sampai gubernur. Sekarang mau istirahat, tarik lagi Ibu Mega. Seru juga. Tapi dari keluarga gimana dukungan ininya? Ya kita sih hanya ngedukung-dukung aja ya Mas gitu loh. Yang penting bisa amanah istilahnya kan, juga bisa membuat suatu karya, bisa bermanfaat lah paling tidak untuk orang banyak gitu loh, buat pemilihnya. Iya. Kalau Mbak Suti sendiri ada titipan pesan nggak buat Mas Rano untuk program Jakarta ini? Ya beberapa wawancara yang saya ikuti ya saya menyetujui sikap beliau, di mana kita hanya ingin melestarikan budaya Betawi yang sudah memang tergusur kan, karena memang masyarakat Betawi aja udah mulai tergusur ke pinggiran, ya kan. Sementara kita kan sebetulnya budaya Betawi itu yang harus kita pertahankan, ya kan, kayak pencaksilat, kayak ondel-ondel gitu kan, kayak lenong gitu loh, itu kan udah tergerus lah ibaratnya kan. Nah itu yang karena memang Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, ya kita harus punya identitas kan Betawinya itu. Padahal kalau dilihat dari sisi keluarga ya, darah itu udah keluarga
almarhum Apa? Papa bukan orang Betawi. Oh, ayah saya bukan orang Betawi, Iya. tapi ibu saya orang Betawi, Oh, Betawi gitu ya. Jawa. Betawi Kita tuh Jawa. Pasar Baru, Mas. Ya, ya. Kita Betawi Pasar Baru. Kita kan nggak gede, tapi papa itu lahir semua di Jakarta. Cuman orang tuanya dari Sumatera Barat. Padang, Ayah saya Itu masuk orang Padang berarti ya. ya, tapi kalau ibu saya itu dari Jawa dan dari Betawi. Dan kita semua lahirnya di Jakarta. Kita gede di Senen, Gang 7 itu. Di daerah dekat bioskop Senen sana. Iya, deket Pasar Senen lah, di belakang Pasar Senen. Ada gitu. Pasar Senen, belakang. Lupa deh, saya masih kecil banget. Pokoknya kita gede di Senen lah. Gitu loh, kita gede di Senen. Ya saya sampai kelas 2 SD kalau nggak salah di Senen. Baru saya pindah ke Tebet. Tebet ya, terus pindah lagi ke Pindah lagi dari Tebet kita pernah ke Bogor. Bogor pernah juga. Ya, kita 2 tahun setengah tinggal di Bogor. Saya lulus SD di Bogor, kembali lagi ke Jakarta. Kita tinggal di Kemang, terus Lebak Bulus, Pondok Labu ya. Terus ya mencar karena udah berkeluarga kan. Ya, muter tapi ya. Tapi ya sekitar situ-situ aja. Cuman memang kita agak minggir lah gitu. Kalau dari keluarga Mbak Suti ini, keluarga besar Mas Rano, apa yang dilakukan untuk mendukung kali ini di Jakarta ini? Iya, ya pastinya kita mendukung lah. Karena kita walaupun kita tinggalnya di pinggiran Jakarta, Bentuknya kayak apa mau di? ya kayak mungkin saya kalau saya mungkin kan saya banyak pengajian di Jakarta ya kan. Jadi ya kita sosialisasi lah, maksudnya ya kita memberitahukan bahwa Mas Rano sedang mencalonkan diri gitu ya kan. Ya kita mau bebas-bebas aja Mas, yang mau milih siapa, yang penting Jakarta ini bisa lebih maju, lebih menyala lah ibaratnya ya kan. Ya, betul. Ya jangan sampai golput, jangan sampai apa tuh ya sekarang lagi didengung-dengung kan, coblos tiga calon ya. 3 calon. Buat apa ya kan? Ya, Ini kan satu-satunya jalan kita untuk memilih yang terbaik menurut versi masing-masing. Iya betul. Gitu, bebas lah. Iya iya iya. Iya. Kalau cocok dengan Mas Rano, Mas Pram, Mas Pram ya, iya, gitu. boleh-boleh Kalau enggak, aja, ya, boleh istilahnya. aja gitu. Oke, saya juga mungkin masang di media sosial banyak ya, oh ngapain milih gini, oh itu bebas, siapapun yang kalian pilih bebas gitu. Cuman ya jangan sampai kita golput, jangan sampai kita coblos ketiganya, sayang gitu. Ya, karena kesempatan ini 5 tahun sekali. Iya, 5 tahun sekali kan, ngerasain kan kita sendiri ya kan. Emang membangun sebuah ibu kota itu, daerah itu kan nggak gampang. Betul, gitu. betul. Tapi kalau ngomongin Mas Rano ini kan udah ikonik dengan Jakarta ya. Ikonnya Jakarta lah. Iya. Sidul anak Betawi. Iya. Siapa sih yang nggak tahu? Ya, dan kita itu beberapa tahun pemilihan gubernur itu selalu kita yang dampingin. Masa kita nggak boleh memimpin? Iya betul itu. Zaman Pak Sutioso kita yang ngiringin pakai oplet ya kan. Fosibowo juga kita megang kampanyenya. Jokowi juga kita turun juga. Sekali-sekali dong anak Betawi jadi gubernur. Iya. Walaupun wakil dulu dah gitu ya kan belanja. Tapi menarik ya. Kan calon bilang kalau Mas Pram tuh tahu Jakarta, tapi Ya. kalau Bang Rano tuh Jakarta tahu Bang Rano. Iya, Itu ya kan. menarik gitu. Saya rasa Indonesia tahu Bang Rano, bukan cuma Jakarta ya kan. Siapa yang nggak kenal beliau dari Iya, kecil iya, loh, iya. beliau Iya, bertahan di betul. dunia film kan. Betul. Nggak, kita boleh bilang nggak ada yang bertahan seperti itu sampai sekarang beliau masih eksis di dunia. Generasi saya dari SD Iya. sampai Iya, maksudnya dari Betul. kecil kan. Iya, Dia nggak betul. pernah ada, ibaratnya nggak ada matinya dari Nggak ada kecil. jedanya. Iya, nggak ada jedanya dari SD, SMP, SMA. Sampai dia udah berumah tangga juga tetap aja dia masih mana bisa. angkatannya udah lewat Iya, semua ya. lewat semua. Beliau masih eksis tuh, luar biasa menurut saya. Dan yang saya kagumnya Bang Rano itu di politik juga sukses itu. Ya, alhamdulillah lah gitu. Ya kan, dia dari- udah cukup pengalaman lah saya rasa. DPR RI, Iya, ya DPR kan, RI. terpilih, terus beliau Iya. jadi Wakil Bupati. Pansel. ya. Bukan Tangsel, Bupati, belum jadi Tangsel waktu itu. Oh, belum jadi Tangsel. Masih Tangerang. Tangerang ya. Bupati Tangerang Belum dipecah ya waktu belum itu pecah. ya? Jadi Iya. waktu Mas Rano di situ baru pecah karena saya memang dampingin jadi saya tahu. Oh iya iya iya. Iya. Terus kan 2 tahun doang dari wakil bupati jadi wakil gubernur Banten. Terus gantiin Bu Atut gitu jadi gubernur. Itu udah berapa tahun itu? Hampir tahun 2000 berapa ya? Hampir 10 tahun ya. 10 tahun di Banten. Iya, betul 10 tahun. Tapi sebelumnya kan di Senayan juga kan? Iya, sempat di Senayan, Mas Rano sempat di Sebelum Senayan. jadi wakil bupati kan di Senayan. Iya, sempat di Senayan. Satu periode atau?
Atau setengah Kayaknya periode? nggak sampai 1 periode deh. Setengah periode? Kalau nggak salah ya, soalnya saya nggak ikut, soalnya itu belum ikut. Gitu. Jadi mulai ikut tuh waktu jadi Waktu jadi wakil bupati, jadi ya. ikut secara intens mendampingi. Iya, saya mendampingin 24 jam. 24 jam jadi sekretaris pribadi. Iya. Siap dimelu-melin. Siap. Siap. Apa tugasnya kalau? Ya mungkin lebih ke, kalau saya mungkin lebih mendengarkan aspirasi masyarakat, karena kalau setiap kegiatan Mas Rano itu saya tidak pernah di dalam, ibaratnya saya di luar, di parkiran, ngobrol sama warga, apa yang mereka butuhkan gitu. Kadang-kadang saya juga mensortir surat-surat yang masuk, yang mana yang perlu disampaikan kepada Mas Rano gitu. Gitu aja, karena memang dari kecil saya suka balas surat penggemarnya, jadi udah biasa kan. Oh, jadi dari kecil? Iya, kalau Mas Rano di zaman kecil surat penggemarnya saya yang balesin. Oh gitu? Paling dia cuma nanda tangan postcard, saya yang ngirim-ngirim. Yang nulisin gitu. juga, redaksinya juga? Iya. Cewek-cewek yang kagum-kagum? Iya, pokoknya bagian saya sama kakak saya deh tuh gitu. Jadi memang udah biasa kan. Jadi waktu di pemerintahan juga surat-surat masuk, saya yang baca, yang mana diteruskan kepada si bapak, saya manggilnya bapak karena memang harus seperti itu kan, hierarkinya kan. Takutnya masa orang lain masuk kita manggil dulu kan nggak sopan. Jadi saya yang gitu, bagian gitu, sekprinya lah, gitu. Lama juga ya, sampai habis masa jabatan. Jadi gubernur ya. Tapi nggak nyangka dong kemarin begitu Mas Rano dicalonkan lagi jadi. Sebetulnya jujur aja kan tadinya Banten kan, kita Banten kan, pollingnya masih tinggi di sana. Cuman Mas Rano nggak mau lah di sana gitu. Kita juga nggak usah lah gitu. Kita kan udah pernah di sana gitu. Tiba-tiba kita dapat informasi bahwa mungkin Mas Rano WhatsApp ke kita kan, doainnya mungkin gue dipilih nih sama ibu untuk wakil gubernur. Sama siapa Pak gitu. Gitu, belum tahu nih gue juga gitu. Maksudnya gak kaget juga Mas Pramono. Kita tahu juga Mas Pram ya, kan biar bagaimana pun kita PDI kan. Senior. Iya, cuman dia senior kan, memang nggak terkenal lah istilahnya. Tapi kan kita tahu lah dia pemikirnya kan, bidangnya. Ya mudah-mudahan aja beliau bisa kepilih ya kan, biar dibuktikan lah. Tapi ketika dikabarin bahwa beliau dicalonkan secara resmi oleh PDIP, Bu Mega, gimana respon dari keluarga? Ya nggak apa-apa, yang penting ya kita cuma bicara bahwa kita nanya, terus kan Mas Rano kepilih lagi kan DPR kan? Iya betul. Udah baru kepilih kan? Gimana itu? Berarti kan harus lepas ya kan, resiko itu udah harus mundur, dia mundur, harus mundur gitu. Ya cuman gimana namanya, kita kan cuma istilahnya anak buah lah ya, perintah ketua umumnya punya hak gitu dia untuk minta anak buahnya untuk menjabat gitu. Udah susah, kita udah susah deh kalau udah bicara ibu ya kan, istilahnya kayak gitu. Nggak bisa dibantah? Nggak bisa dibantah, cuman kan resikonya kan juga ada gitu, konsekuensinya ada. Tapi luar biasa Bang Rano ya, selalu taat aturan partai gitu ya. Iya. Dari dulu sampai sekarang beliau nggak ini gitu ya. Iya. Karena ada yang juga udah tinggi kan ninggalin. Iya biasa itu. Boleh minum ya? Silakan. Tapi ngomong-ngomong kabarnya juga Mbak Suti ini juga sekarang ya aktif di organisasi gerakan ini ya, masyarakat disabilitas juga ya? Ya, jadi sekarang gini loh, sebelum Mas Rano terpilih menjadi wakil wakil gubernur, saya beberapa kali diundang di podcast. Saya mengatakan bahwa siapa pemimpin negeri ini, tolong kami kaum disabilitas itu diberikan fasilitas Mas. Karena saya 2 tahun pengalaman menjadi disabilitas, kurangnya fasilitas kami untuk kayak trek jalannya, layanan publik ya kan, layanan publiknya, terus kayak WC umumnya terus gitu loh. Ini pedestrian jalan. Iya, jalan gitu. Jadi siapalah yang memimpin negeri ini gitu, supaya kita diberikan, karena gini loh, orang-orang seperti saya itu kan masih punya keinginan, masih punya keinginan bergaul, masih punya keinginan jalan-jalan. Ya, seperti orang kebanyakan. Iya, jangan kita dijadikan orang yang penyakitan, yang merasa ntar keluar gue susah nih mau kamar mandi, atau gue mau pergi susah nih ke restoran. Karena kan jarang juga Mas restoran yang bisa. Betul. Tapi untungnya nih, saya kasih tahu, untungnya saya punya teman-teman yang luar biasa. Jadi teman-teman saya yang selalu, ayo nggak apa-apa kita gotong. Jadi saya diajak sama teman-teman saya untuk pergi keluar kota gitu loh. Dimana kalau misalkan saya harus ke kamar mandi, mereka tuh gotong. Mereka tuh usaha supaya saya tetap keluar dari rumah. Enggak cuman kita mikirin penyakit doang kan, misalnya kayak gitu. Itu yang pengen saya
himbau lah, dalam arti kata ya mengetuklah hati pemimpin kita untuk memberikan fasilitas kepada disabilitas itu lebih lagi gitu loh. Ya, karena kalau menurut Mbak Suti gimana ini sekarang fasilitas publik kita ini kan kurang. Kadang-kadang kurang, ada WC untuk disabilitas cuma bisa masuk loh. Terus kagak ada fasilitas buat kita mundur di dalam. Ya kan kita kan treknya susah ya kan. Manuvernya nggak bisa. Manuvernya nggak ada gitu. Kadang-kadang aduh ini gimana sih bisa masuk tapi kita cuma set kita kan susah untuk kita turun dari kursi roda. Gimana ya nggak bisa turun. Kalau saya kan masih bisa turun kan. Pindah dari kursi roda ke toiletnya gitu. Kayak kita misalkan kita juga pengen ke rekreasi sama cucu kita, Betul, ya kan. betul. Ada sih, ada, tapi kebanyakan nggak ada. Terus gini, masyarakat kita juga kurang apa ya, kurang tanggap. Kayak kita kan lift didahulu, bukan minta didahuluin, tapi paling tidak kita kan orang cacat nih. Masuk dulu lah. Kadang-kadang ada juga yang nggak Robot peduli gitu ya. robot aja. Kemarin saya jalan-jalan pondok ini, bisanya tuh orang ke depan saya, coba kalau ketabrak gimana? Iya. Kalau lu yang jatuh mah masa bodoh, kalau gue yang jatuh kan gak lucu. Bener ya? Gue bilang gak ada matanya kali udah tahu orang pakai kursi roda. Dia selip di depan kita coba. Lagi turunan. Di Pondok Indah saya kemarin. Aduh gue bilang gak ada otaknya nih orang nih, gue bilang. Coba kalau ketabrak terus dia jatuh, gue ngelindes dia kan lucu. Kalau di kantor-kantor layanan publik milik pemerintah gimana? Banyak juga yang belum ada. belum Kayak Kebang itu mengakomodasi. susah. Iya. Padahal juga bikin Kebang, main ke ATM, Iya, kita juga kan. pengen jalan-jalan, mau ke bank, pengen liburan. Saya juga masih belum berani nih naik kereta bagaimana ya kan. Oh iya. Mungkin naiknya ada lift kayak MRT ya. Ke dalamnya itu kan juga ada nggak ada treknya. Itu udah Nggak tahu, belum coba. belum nyoba ya. Naik pesawat juga saya belum coba, tapi kata teman saya yang sudah ada sekarang, katanya ada kursi roda khusus untuk naik Jadi pesawat. kasih space Ada, sendiri iya. gitu ya. Ya pengen juga gitu, karena saya beberapa orang tuh gitu. Jadi Bukti masih janjian, iya gue untuk punya teman-teman, pokoknya lu ikut, kita digotong saya gitu, misalkan undakan gitu ya kan. Cuman ya kesian kan kalau badan kita kurus gitu, badannya gemuk, dia diangkat berapa orang ya, kayak tanya saya di sini diangkat berapa orang ya kan. Ini juga belum ramah disabilitas. Nah makanya iya kan. Nggak ada treknya naik. Harus Iya. diusulkan nanti sama Kayak dia. kemarin tuh waktu ulang tahun Jakarta juga kan saya diundang tuh untuk datang kan. Kemarin tuh keluarga Sidul loh ulang tahun Jakarta kemarin kan. Iya. Saya nggak sampai loh di tempat, saking macetnya itu jalanan. Ada saya 6 jam di jalan raya, stuck. Karena kan yang namanya MRT ya busway itu kan cuma Rp1. Iya. Ludak itu. Oh iya. Nah, itu juga- Kayak iya. layanan publik kayak busway itu nggak ada space sendiri. Iya, nggak ada sendiri. Kemudian di KRL juga agak sulit juga. Iya makanya saya belum pernah sih, makanya. Karena masuk orang banyak itu Iya, tempat di mana gimana? juga. Mungkin ada khusus untuk Iya. Kalau gerbong yang mana ya kan Iya. buat disabilitas. kalau wanita kan udah. Iya. Terus lansia prioritas sudah ada. Iya. Tapi yang untuk disabilitas sayangnya belum. Enggak, saya belum tahu, saya belum pernah nyoba, tapi kayaknya Kalau sih saya belum. lihat itu belum, karena Belum, kan ya. harusnya kan dia nggak ada kursi lah kalau yang Iya, kursi roda iya, kan. harusnya Bisa ada dilipat kursi ya. gitu loh. Tapi saya lihat belum. Harusnya ada, kalau kayak di luar kan kayak bus aja kan buat stroller Betul, ada iya, tempatnya iya. sendiri Iya, kan. iya. Nah, kita kan juga bisa buat di tempat Busway situ. belum ada juga. Belum ada juga kan. Nah, ya itulah makanya ya ditolong lah, karena kita kan nggak pernah tahu ya, saya juga nggak pernah tahu tiba-tiba saya harus Nggak betul. seperti betul. ini kan, kita juga nggak tahu kan segala sesuatunya. Kan nggak gitu. semuanya seperti Mbak Suti masalahnya. Iya, kan? iya, ada lagi yang lebih parah kan. Iya. Ya kita, saya sih mah bersyukur masih bisa jalan-jalan, masih ini kan kadang-kadang ya kasihan mereka yang mikirnya, aduh mau ke sini takut nggak ada WC, mau ke sini takut Iya, nggak iya, ada iya, fasilitas. iya. Kalau saya malah biasa punya teman-teman yang hajar, yuk hajar, angkat, gampang lah, masih banyak orang, gue minta tolong gitu. Tapi Bang Rano gimana Mbak? Dengan Apanya? program ini? Iya, Mas Rano dukung, makanya kemarin kan juga saya nih alhamdulillah nih mungkin lewat sini juga, kalau memang penduduk Jakarta yang memang benar-benar membutuhkan kursi roda, tapi yang memang yang kelas ekonominya di bawah ya, itu boleh DM saya, sertakan foto, surat kemiskinan dari kelurahan, nanti kita akan salurkan, ada donaturnya gitu loh, kursi roda. Kalau di sini si Brawijaya juga udah menginisiasi itu, Iya. tapi untuk ini apa kaki palsu. Kaki palsu. Iya, jadi ada program juga kita untuk. Iya, itu kaki palsu, iya. Ya, karena kan nggak semua harus kursi roda kan ada. Oh iya, kayak saya juga sebetulnya udah ada kaki palsu Mas. Iya. Cuman karena saya kemarin belajar jalan itu tangan saya kena
frozen shoulder jadinya. Jadi saya belum bisa pakai lagi kaki palsu. Jadi saya lagi terapi udah setahun setengah nih belum baik-baik. Ya udahlah, memang disuruh istirahat kali. Mungkin dulu waktu mudanya banyak sibuk. Ya emang saya banyak jalan sih dulu, nggak pernah di rumah gitu. Ya nggak apa-apa lah, tapi kan juga kalau di rumah dulu terpuruk kita nanti ya kan. Betul. Tapi enggak lah, makanya saya gitu. Saya masih ada kajian, saya masih terapi tiap minggu. Jadi keluar rumah lah tetap. Pokoknya bawa happy aja lah. Bawa happy aja. Kan kita hidup cuma sekali, nikmatin aja ya kan. Ketika kita dikasih kelimpahan rezeki kan kita bahagia. Ketika kita diambil sedikit kenikmatan itu ya harus bahagia dong. Tapi banyak orang yang mengasihani diri sendiri. Iya, kalau saya emang enggak, makanya saya tetap saya jualan, tetap saya bukan cari duit ya cari duit lah, walaupun nggak ngoyo yang harus seperti apa gitu. Tapi setidaknya waktu yang ada itu tidak terbuang dengan sia-sia. Iya, makanya kayak sekarang juga saya punya kegiatan di rumah, walaupun kita cuma di rumah aja, tapi kayak untuk ini Mas Rano kan, untuk bantu Mas Rano ya saya masih teman-teman yang punya kans ya untuk membantu ya saya bantu gitu. Tapi saya juga kaget juga waktu dikasih tahu Mbak Ika, Mbak Suti mau loh, ya mau ya. Saya pikir kan Mbak ada keterbatasan gitu, beliau bisa. Oh enggak, saya mau aja mau. Yang penting itu ada yang jemput, ada yang dorong, yang paham ya. Iya. Karena kan harus tahu manuver saya, harus tahu gerakan saya gitu. Soalnya saya nggak bisa dipegang, tangan saya dipegang tuh sakit malah. Saya juga agak terkejut ketika Mbak Suti mau, karena saya sudah kabar kan Mbak Suti ada. Enggak, saya mau masih jalan kok. Jadi respect juga ya. Beliau ngalahin kita loh yang masih segar bugar loh kadang-kadang. Iya, alhamdulillah lah masih. Semangatnya jalan terus. Harus gitu. lah gitu. Kalau kampanye ini kayaknya mulai ini ya. Ya, insya Allah kayak tetap, makanya minggu ini full banget schedule saya untuk kajian, karena kan di Jakarta kan kebetulan memang saya kajian banyaknya di Jakarta, tapi biasanya kan cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, karena untuk ya sosialisasi inilah ya ngebantu Mas Rano gitu. Tapi unik ya dari Mas Rano ini yang kalau kita bicara politik itu kan semua ditentukan oleh survei. Tapi Mas Rano sama Mas Pram ini surveinya rendah. Nggak ada surveinya malah. Oh iya, namanya nggak muncul. Oh iya, Mas Pramnya nggak muncul kan? Ya. Kalau untuk Mas Rano mungkin dari awal udah tahu lah beliau kan. Ya kalau nggak salah dia kecil kan, 14 kecil, lawan iya, karena emang nggak pernah jalan. Tapi ya kita ya namanya kita bertanding ya kan, pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang, tapi paling tidak kan kita berusaha untuk menjadi pemenang ya kan, istilahnya. Ya kalau kita menang ya alhamdulillah, kalau nggak menang kita nggak malu lah, emang kita surveinya pendek kecil kan, istilahnya kayak gitu. Tapi semangat Mas Pram sama Bang Rano saya rasa luar biasa gitu loh. Kita juga ngelihat Mas Rano luar biasa gitu ininya. Beliau kan ya mungkin sudah selesai dengan dirinya sendiri. Iya, iyalah. Menyumbangkan. Iya, tinggal dengerin keluhan masyarakat, ya kita tinggal salurkan, misalnya kan kayak gitu. Apalagi sih yang dicari di dunia ini kecuali amal baik. Kita kalau amal baik kan lapang jalan kita menuju surga. Duit banyak nggak dibawa pergi, nggak dibawa mati. Iya betul. Ya kan? Kalau saya udah seperti itulah. Jadi makanya sekarang saya juga udah nggak terlalu banyak bermain, paling tidak saya mau mendalami tentang agama saya, lebih paham tentang Islam saya, istilahnya kan kayak gitu. Kalau untuk kampanye nanti Mbak Suti dikasih peran apa Mas Rano? Aku belum tahu karena kan memang kan belum ada nomor kan, tapi Mas Rano udah bilang bahwa kita butuh bantuan, siap aja. Yang penting itu saya cuma minta disediain kendaraan, saya disediain orang yang dorong ya kan. Ya soalnya kan susah, pastinya kan harus ada yang awal. Saya masih siap, saya masih kuat kok gitu, masih punya kekuatan untuk itu, dan saya rasa juga masih banyak yang kenal saya juga sih gitu. Pastilah, udah berseri-seri, udah ratusan seri. Iya, alhamdulillah. Masa nggak ada yang kenal. Paling nggak di generasi saya ini. Pasti pasti ya seumuran kita lah. Ya. Gitu. Alhamdulillah lah, kemana-mana juga masih banyak yang foto. Apalagi kan sekarang saya bisa jadi akrab banget sama rumah sakit ya. Itu tiap saya ke rumah sakit masih ada yang minta foto Mas itu. Masih dikerubungin. Masih dikerubungin juga, gitu. Ya nikmatin aja. Tapi dapat antrian terdepan nggak? Oh enggak, tetap saya kan BPJS juga ya Mas ya. Iya. Itu saya ikut antri. Ya dong, kita harus dong. Jadi didahulukan, enggak ada. Nggak ada, dan untungnya saya punya sabar yang banyak gitu. Jadi, luar biasa. Udahlah, kita kan yang penting kita bisa berobat, ya jalanin aja. Masih banyak orang yang kurang beruntung. Iya, makanya gunanya kita punya asuransi, apapun itu asuransinya berguna banget. Ya, sakit tuh mahal sekarang. Betul. Apalagi kayak saya, Mas, sebulan dokter 4. Belum terapi. Nanti programnya Bang Rano kira-kira untuk teman keluarga Sidul, belum tahu nih.
teman-teman disabilitas itu gimana nanti? Oh iya, pokoknya Mas Rano selain penyediaan fasilitas, apakah ya, ada mungkin BPJS diberikan tunjangan yang lebih atau gimana? Aku belum gitu banyak bicara sama Mas Rano, Iya, tapi kan kayak sekarang BPJS diharuskan kan, istilahnya punya kesadaran masyarakat untuk memiliki BPJS, ya kan? Atau enggak apa sih, KIS apa sih? KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Karena ya itu gunanya banget gitu, berguna banget. Ya kita kan bukan gratis-gratis amat, tetap bayar kan, gitu loh. Tapi kan ada program subsidi dari APBD. Nggak harus bayar. Iya, ada yang nggak harus bayar emang. Ada itu kan. Ya harusnya dilihat Mas, yang benar-benar nggak bisa bayar. Kadang-kadang terutama untuk teman-teman disabilitas harus diberikan disubsidi itu mestinya ya. Iya, karena kita kan udah sedikit yang bisa bekerja kan sebetulnya gitu loh. Apalagi biaya kesehatan itu kan nggak mudah. Aduh iya, apalagi kami ya istilahnya kaum disabilitas itu yang harus kontrol tiap bulan. Iya, itu kan mestinya harus dapat prioritas lebih. Iya, ya mudah-mudahan nanti terketua. Nanti ya. Ya, insya Allah saya akan konsen di situ. Disubsidi sama pemerintah lah gitu. Iya. Makanya saya ada beberapa teman kan, mereka juga yang atlet-atlet disabilitas itu kan. Paralimpik itu juga saya ada, mereka kan, saya juga pengen gabung, cuman memang lokasinya jauh banget. Mereka kayak mereka ngajakin saya bowling di Ancol, rumah saya Pamulang loh, tahu dong. Udah gitu hari kerja, gua kata gue siapa yang nganter? Kita kan anak-anak kuliah kerja ya kan. Kita naik mobil sendiri juga takut kalau kejauhan. belum berani gitu loh. Nah, aku bilang pokoknya aku pasti datang suatu hari nanti, aku pasti datang. Mereka mau tanding kan, jadi nanti dia Mbak habis tanding kita ketemu ya. Nah, iya aku juga bilang sama mereka ya, aku pengen nih ada komunitas yang membantu lah, yang lebih nggak mampu ya kan, untuk bisa menikmati hidup ini walaupun kita terseok-seok ibaratnya gitu loh. Iya. Ini last comment nih, last statement nih. Apa yang disampaikan ke Ani? Apanya? Calon pemilih Mas Rano nanti. Oh iya, saya makanya seperti tadi saya bilang, saya berharap diberikan kesempatan Mas Pram sama Bang Dul untuk memimpin Jakarta, untuk nggak muluk-muluk kok. Kita berusaha untuk membuat semuanya bahagia kan, karena hidup kita kan nggak lama, istilahnya cuma sekali. Kita mau ngapain kita pusing, stres. Angguran kita gimana rasanya kita membuat hidup kita bahagia. Kita berusaha sama-sama, jangan hanya mengharapkan pimpinan untuk menanggulangi segalanya, karena nggak mungkin sendiri kan. Perlu juga masyarakat kita yang lebih aktif itu, kayak buang sampah jangan sembarangan, menghindari banjir ya kan, keluar juga mobil jangan satu-satu mobil tiap rumah biar nggak terlalu polusi gitu kan, istilahnya kayak gitu. Semua harus sadar lah kita bahwa kita nggak bisa selamanya menyalahkan pemimpin kita. Kita juga harus tanya sama diri kita sendiri, koreksi lah. Kita udah melakukan hal apa gitu loh untuk negara kita ini gitu loh. Tapi Mbak Suti yakin ya Mas Pram dengan Mas Rano itu akan membuat Jakarta lebih baik ya? Insya Allah. Karena kan aku tahu Mas Pram itu pemikir. Dia kan pasti sudah memikirkan kan harus bagaimana nih memecahkan solusinya yang terjadi di Jakarta. Ya memang sih nggak bisa dengan waktu sehari 2 hari dong, namanya. Dari dulu juga nggak kelar-kelar tuh banjir. Sekarang kan kita gimana nih caranya nih? Kita harus iniin banjir. Ya masyarakatnya juga buang sampah jangan sembarangan gitu loh. Ya kan gitu. Kalau masyarakat tetap buang sampah sembarangan, mau dikata dibuat waduk segede apa juga tetap aja mampet tuh jalan. Tugot, istilahnya kan kayak gitu. Tapi untuk pesan teman-teman disabilitas? Ya, insya Allah saya akan terus mengingatkan Mas Rano untuk memberikan fasilitas buat kita para disabilitas, supaya kita bisa menikmati hidup kita lebih bahagia lagi, walaupun kita punya kekurangan, tapi bukan berarti itu menjadikan penghalang buat kita meraih kebahagiaan untuk keluarga kita khususnya gitu. Terima kasih Mbak Suti. Siap, sama-sama Mas Yudit. Semoga ini bisa menggema. Amin. Dan membuka kesadaran bahwa masyarakat kita itu perlu perhatian lebih dari teman-teman disabilitas. Karena kita kota modern, kota besar. Agak ramah lah sama kami. Iya, betul ya, ramah lah. Dan gitu. Masyarakat juga jangan terlalu pengen sendiri gitu ya kan. Kita tahu lah gitu ya kan, orang-orang kayak kita ini kan nggak mungkin mendesak. Betul. Ya kan, naik lift udah kasih lah kita kesempatan dulu gitu loh. Ini nggak rebut-rebutan naik liftnya. Katanya mau kemana sih ini orang kan? Miris aja gitu maksudnya. Oh ya, bukannya berasa untung ya, gue ngalamin gitu, jadi kan gue bisa ngomong. Ya dong, kalau mungkin kalian yang belum pernah ngalamin nggak bisa ngomong. Kalau saya kan ngalamin dari saya sehat ibaratnya sampai saya begini kan saya ngalamin. Jadi saya bisa bilang bahwa aduh kesadarannya nggak ada ya gitu loh.
ada gitu, padahal ditulis ya di lift itu kadang-kadang ditulis tuh ada gambarnya kan buat orang cacat duluan, yang pakai tongkat duluan, ini kan ada kan tulisannya kan, tapi itulah pola pikir masyarakat kita tuh enggak. Ya, harus direvolusi. Harus terus didoktrin lagi sama kita gitu bahwa hargailah kami gitu loh. Bukan mau difasilitasi seperti apa Mas ya, tapi paling enggak ya gimana kayak lu gitu, lu sehat tunggu dulu ngapa sih belakangan kayak naik lift, lu naik eskalator kan bisa, gue naik lift lu naik eskalator, kita kan nggak bisa naik eskalator, kita nunggu lift, kadang-kadang berebutan gitu. Ya, makasih Mbak Suti. Iya terima kasih banget, nanti sampai kita ngobrol lagi ya. Iya insya Allah. Nanti pas kampanye. Iya insya Allah. Keluar nomor lah ya. Iya makanya nomornya kita mau tahu nih. Mungkin nanti kita kesana lah, gantian lah. Ke tempat rumah boleh, di tempat Mas Rano lah. Iya betul. Ya, iya, terima kasih, Tisi Brawijaya, ya amin, merdeka.